Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar podcast setia UNAS kita. Kali ini saya sudah bersama seseorang yang sudah tidak asing lagi di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Nah, langsung saja di sebelah kanan saya kita sapa terlebih dahulu tamu kita, bukan tamu ya, narasumber mungkin tepatnya pada pagi hari ini yang sudah bergabung di podcast UNAS kita. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dodi Eko Yulianto. Selamat pagi Bu Rati. Bapak kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Bu Rati gimana nih? Alhamdulillah saya sehat-sehat ya Bapak ya. Sehat ya. Inilah. Hari ini Pak Dodi ini menggunakan pakaian berwarna ungu. Warna ungu ini juga bukan warna yang baru di Universitas Abdurrahman Saleh. Warna ini adalah ciri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Iya, ini jadi atribut kita nih. Atribut ya, atribut dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Warnanya ungu. Betul gitu sekali, ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang Pak Dodi seputar sebetulnya apa sih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi ini dikhususkan untuk para pendengar podcastnya UNAS kita, terutama untuk adik-adik calon mahasiswa baru yang sekarang mungkin masih duduk di SMA gitu ya Pak Dodi ya. Nanti kita akan cari tahu sebetulnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu apa, dalamnya apa aja. Kalau teman-teman calon maba mau masuk ke FKIP UNAS, ini apa aja yang akan dipelajari, kemudian lama waktu studinya mungkin nanti juga bisa dijelaskan ya Pak Dodi. Iya, siap. Baik, sebelum kita ke situ, saya sebetulnya tadi lupa mengucapkan kalau sosok yang satu ini, beliau adalah selaku dekan dari FKIP UNAS. Betul ya Pak Dodi ya? Betul sekali. Iya, jadi beliau ini istilahnya kayak presiden di fakultas gitu ya Pak ya. Jadi presiden fakultas. Jadi yang mengatur segala sesuatu yang ada di FKIP UNAS. Langsung saja Pak Dekan. Saya lebih nyaman memanggil Pak Dekan gitu ya. Iya, boleh ya, izin. Boleh. Kita mau tahu sebetulnya Pak Dekan, ini kan salah satu fakultas yang ada di UNAS itu FKIP. Nah, sebetulnya FKIP ini fakultasnya itu apa aja yang akan dipelajari kalau calon maba mau masuk ke FKIP? Ya, betul sekali. Saya sebelumnya mau menyapa pemirsa podcast dulu ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita, salam sehat selalu untuk kita semua. Saya juga kembali ini saya tadi sudah dikenalkan oleh Bu Rati, tapi saya belum mendengar Bu Rati mengenalkan diri ini ya. Kembali saya mengenalkan yang di sebelah saya ini, yang memandu kegiatan ini adalah Bu Rati Kesumadewi MPD. Beliaunya ini adalah dosen bahasa Inggris ya, yang kebetulan home base atau kesehariannya itu berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi cukup pas sekali kalau saya berbincang dengan Bu Rati ini bagaimana supaya para penerus bangsa ini, teman-teman sekalian, sahabat sekalian bisa bergabung bersama kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Baik, tadi sudah mengenalkan diri ya. Kita berbicara tentang bagaimana Fakultas Keguruan. Jadi sesuai dengan temanya, kita adalah untuk masa depan. Kebetulan di fakultas kami itu ada pendidikan guru sekolah dasar. Itu jurusan yang paling dibanggakan ya. Intinya di sekolah dasar ini adalah pencetak penerus bangsa. Tentunya kita sendiri juga harus punya niat baik ya untuk mengembangkan bangsa ini Bu Rati tentunya ya. Dengan apa? Dengan kepribadian, dengan akhlak sesuai dengan arahan Pak Rektor kemarin, akhlak ya. Jadi di UNAS ini kita utamakan akhlak, lebih-lebih di fakultas akhlak calon seorang guru ini sudah bisa dipertanggungjawabkan dan sudah siap untuk merubah ya masyarakat Situbondo khususnya di akhlak ya. Nanti lain-lain juga ada di Fakultas Keguruan ini adalah pendidikan guru sekolah dasar yang notabene bagaimana kita merubah hidup kita melalui pengabdian kita terhadap bangsa ini melalui pendidikan guru. Pendidikan guru khususnya sekolah dasar Bu Rati ya. Sekolah dasar jadi nanti pengalaman mahasiswa ini akan diberikan bekal untuk bagaimana sih menjadi guru yang profesional
yang Oke. profesional dalam bidang keguruan, Keguruan. khususnya PGSD Iya. berarti. Jadi seperti Oke, itu. jadi kalau saya mungkin boleh mempersingkat ya Pak Dekan, tadi pendidikan guru sekolah dasar itu sebetulnya prodinya ya Bapak Prodinya, ya, program betul studi sekali. ya. Di bawah fakultas ada prodi. Oke, di bawah Nah, fakultas, jadi adik-adik di bawah fakultas ada namanya program studi. Program studi. Nah, yang Pak Dekan tadi utarakan itu ya, Ya, pendidikan betul guru sekolah sekali. dasar. Di atasnya payungnya itu FKIP, FKIP. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, betul sekali. Jadi sebetulnya Pak Dekan, kalau misalnya adik-adik nanti memilih untuk masuk di FKIP ini, apa yang perlu mereka persiapkan dari sekarang? Persiapan itu nanti adalah mental Bu nanti. Jadi, Oh, mental jadi lebih ke mental ya, mental jadi kita. untuk mengembangkan sesuai dengan temanya adalah kita ini mulai dari diri kita untuk bisa mengembangkan diri. oke. Karena tanpa itu adalah dasar dalam jiwa kita untuk bisa mengembangkan diri. Tergantung kita apa yang akan kita tuju gitu ya. Mau sebenarnya di UNAS ini kan banyak jurusan ya. Tapi kalau misalkan adik-adik semua ini memilih jurusan apa itu tergantung dari kesukaan kita ya. Ya, Toh kita betul. itu dalam satu payung UNAS ya. Ya, tergantung UNAS, minatnya di mana gitu ya minatnya Pak di Dekan. mana. Yang penting kita punya komitmen ya. Bagaimana kita ini adalah untuk masa depan. Masa depan yang bagaimana? Tentunya yang bisa membahagiakan kita sendiri, membahagiakan keluarga, bisa juga mengembangkan potensi masyarakat Situbondo. Tapi kalau yang kami bimbing ini adalah pendidikan guru sekolah dasar, khususnya kita berjuang di dalam pendidikan guru sekolah dasar yang nantinya akan ditujukan di seluruh sekolah-sekolah ya pendidikan di Situbondo Iya, yang peluangnya cukup besar hari ini Bu Rati Iya, ya. iya. Karena ada beberapa peluang yaitu terdiri dari 440 sekolah di Apa Kabupaten itu Pak Dekan? Situbondo. Jumlah apa tuh barusan Itu 440 sekolah jumlah sekolah dasar di yang Kabupaten membutuhkan tenaga profesional Pendidik, guru ya? tenaga pendidik. Oke, artinya peluang untuk teman-teman nanti misalnya ketika sudah masuk ke FKIP kemudian saya mau ngapain setelah ini? Itu Nah. banyak peluangnya. Nah, Sampai banyak ratusan bener ya Pak Dekan ya? Jadi di dalam sekolah yang kota kosong kita ini. sendiri data 2019 itu Ya. tercatat 440 sekolah. Oke, Baik negeri 2019 maupun tuh swasta. 440 ya. 440 sekolah. Jadi banyak sekali. Ini semuanya sekolah ini membutuhkan tenaga pendidik ya. Iya, Yang diharapkan apa? Karena di sekolah ini di Kabupaten Situbondo ini adalah kota santri, tentunya kan guru ini harus berakhlak ya. Iya. Berakhlak, setelah itu baru kita mengarah kepada profesional Oke, seorang guru. jadi karakter ya. berakhlak dulu yang Betul kita sekali. utamakan ya Pak Dekan. Nggih. Jadi profesional dimaksud ini adalah dalam hal IT, dalam hal kemampuan mengajar ya, kemampuan mengajar yang menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran ya. Jadi nanti Oke. akan banyak sekali pendidikan tentang keguruan di pendidikan dasar di Jadi sekolah sebetulnya ini. jadi guru tuh gimana, harus Ya, gimana, tentunya jadi guru strateginya nih gitu ya Pak Dekan. menyenangkan Itu lah, ya, gitu. yang akan kita pelajari juga ya nanti di FKIP. Akan kita berikan ada di, ya. akan Oke, kita berikan materi-materi di, seperti itu ada ya Pak mata kuliah di kurikulum itu sudah ada, dan juga di sini juga dibekali dengan kemampuan yang sifatnya non akademik. Ada kemampuan namanya KMD, KMD, apa itu? mahir dasar kepramukaan. Jadi setiap guru yang lulus itu akan dibekali ijazah KMD namanya, ijazah KMD. Tapi juga ada program LC ya yang Bu Rati sendiri Oh iya, pembinanya ya. betul, Jadi ada ini ya. Guru ini kan juga punya kemampuan berbahasa Inggris ya, adik-adik ya. Jadi kebetulan Bu Ratih ini ya. Jadi Bu Ratih ini adalah pelatih LC, dan Pak Husen ya, Afan Munawi Husen nanti juga akan bertemu ini dengan adik-adik sekalian. Hari ini akan menyapa. bergabung juga Hari ya ini dengan juga akan di bergabung podcast nih. UNAS kita. Pak Husen Munawi Husen ini nanti akan bergabung, dan sementara Ya. ini Bu Ratih ini pembina dari LC ya. Begitu Ya, Bu jadi Ratih ya. program kompetensi Program bahasa kompetensi Inggris ya bahasa Pak Dekan. Inggrisnya. Selain KMD, jadi di FKIP ini juga ada namanya LC Language Ya. Center itu bagaimana kita memperkaya seperti enrichment ya, memperkaya bahasa Inggris Bahasa kita Inggris, ya. ya, Jadi oke. karena ada muatan lokal ya di Ada sekolah muatan dasar lokal yang juga, ya. ada bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggris. Betul. Ya, lengkap Jadi ya, kita ya. betul. Betul. Ini kayaknya seru nih kalau kuliah di Nah, FKIP. Ya, Tapi Pak harapannya Dekan, kan memang bisa bersaing ya. ya betul jurusan betul kita ya. betul. Tapi yang sudah terjadi kan memang kita sudah bersaing ya Pak Dekan. Betul sekali, sudah bersaing ya. Iya. Jadi ada beberapa lulusan kami sudah menempati beberapa satuan pendidikan ya di Kabupaten Situbondo, khususnya dalam sekolah dasarnya. Itu ada satuan pendidikan ketika
mahasiswa sudah lulus ataupun bahkan sebelum lulus itu pun sudah diterima kerja di beberapa sekolah, berarti menempati di beberapa sekolah. Sebentar, ini menarik, Iya. menarik ini. Belum lulus tapi sudah diterima. Sudah diterima. Itu gimana ceritanya? Nah, karena di tempat kami itu kan ada program namanya magang ya. Magang, Magang oke. di setiap sekolah. Nah, kami Ya. menempatkan 5 orang per sekolah. Oh iya, mahasiswa magang nih ya. Iya, mahasiswa magang ini sudah berlangsung pada semester 7 ya. Ada magang 1, magang 2. Magang 1 itu adalah pembekalan bersifat teoritis ya. Ya. Kita membekali kurikulum yang terbaru seperti kurikulum Merdeka saat ini. Insya Allah untuk kurikulum Merdeka mahasiswa kami sudah tidak repot lagi ya karena sudah dibekali itu ya. Iya. Lalu yang kedua, ketika magang 2 dia sudah praktek ya. Harapannya praktek ini bisa mengenal langsung bagaimana situasi ketika menjadi pendidik atau menjadi seorang guru di sekolah. Situasi yang nyata di sekolah. Kalau sebelumnya mungkin Ya, praktek betul. ya berarti ya. Sebelumnya Ya, itu praktek hanya dengan teman sendiri gitu. Tapi ketika magang ini secara langsung mereka akan diperbantukan di beberapa sekolah di Diperbantukan. Kabupaten Situbondo begitu. Oh, jadi mereka terus kemudian setelah kegiatan magang ini selesai, Pak Dekan, mereka tetap di sekolah, Ya. diminta untuk mengabdi. Apakah Jadi begitu? ada istilah guru itu kan kadang-kadang melamar ya saat mereka Oh, iya, melaksanakan praktek. melamar, betul. Mereka itu guru-guru itu beliaunya itu tidak semerta-merta hanya dibantu tapi sekaligus menilai mahasiswa, memberikan Oke. penilaian lebih-lebih Oke, kepala oke. sekolah. Nah sehingga ketika mahasiswa memberikan keahlian di lapangan itu semacam pramuka, semacam olahraga, semacam apa namanya itu kemampuan berbahasa Inggris, akhirnya ada beberapa sekolah yang tertarik terhadap beberapa siswa yang Oh, praktek di baik, situ baik, ya. iya. Sehingga kepala sekolah berkirim surat kepada kami bahwa atas iya. nama yang bersangkutan itu Diminta. sudah diterima Diterima, di diminta sekolah untuk itu. mengajar Dan- ya. Iya, dan tidak hanya magang, mereka juga membantu di sekolah sampai Membantu lulus dan di ketika sekolah. mendapatkan ijazah mereka akan tetap direkrut oleh sekolah tersebut. Itu Iya. sudah intinya kalau menurut saya istilah saya itu dilamar lah gitu. Iya, ini sebelum nilai plus waktunya ya, gitu sebetulnya plusnya nilai di plus, situ, ya. gitu. Begitu. Jadi berarti ini program. sebetulnya nilai tambah ya Pak Nilai Dekan dari tambah. Fakultas KIP ini sehingga mahasiswa itu istilahnya sudah tidak perlu susah payah ya. Kan sekarang nih kita kuliah secara rasional kita inginnya mau jadi apa? Kamu kuliah, milih satu jurusan yang kamu suka. Kemudian setelah itu mau ngapain? Outputnya apa? Nah, Outputnya. ini sebetulnya satu nilai tambah. Semoga adik-adik kita yang mendengarkan podcast hari ini bisa mempertimbangkan lagi untuk masuk di FKIP UNARS gitu. Terus sekali ya. Meskipun sebetulnya kan Mbak Dekan di luar sana nih ya banyak yang calon maba ini sebetulnya masih maju mundur kalau mau daftar kuliah. Masalah biaya, masalah dukungan dari orang tua, dan kemudian juga masalah saya gimana dapat kerjanya nanti. Nah, kalau misalnya di FKIP sendiri, selain jadi guru, apakah lulusan ini memungkinkan untuk bekerja di bidang lain? Ya, kalau kami sebenarnya di UNAS secara global ya untuk masalah biaya itu sama, semua fakultas itu sama dan keunggulannya lagi kan bisa diangsur gitu ya, diangsur. Nggak Itu langsung bayar sekian ya. Tidak langsung membayar. Tidak langsung membayar, Ya, itu juga apalagi perlu ya, dicatat. apalagi kan ada tambahan kadang-kadang ada beasiswa. Beasiswa banyak sekali ya Banyak sekali beasiswanya beasiswa, ya. Iya, semoga lah oke. nanti di tahun depan ini kita mendapatkan lebih banyak lagi beasiswa. Amin, amin, Tetapi amin. yang namanya pendidikan ya seperti sesuai dengan tema ini, jadi kita adalah untuk masa depan. Kalau kita masih berpikir mindset biaya, maka ya biaya akan terkendala. Tapi kalau kita berpikir positif bahwa setiap anak yang punya keinginan kuliah dan dilakukan secara dengan niat yang ibadah ya, dengan niat ya, dengan orang tua berniat untuk melaksanakan itu, pasti ada jalan meskipun tidak beasiswa. Banyak kejadian itu Oke. ya. Susah mendapatkan rezeki sebelum kuliah, ternyata Di awal setelah pikiran kuliah, mereka sendiri ini susah Pak makanya, Dekan. ya dipikir dulu itu susah kalau dipikir ya. Dipikir susah. Tapi Betul, banyak betul. kejadian-kejadian atau Iya. keajaiban di tengah perjalanan. Di tengah Bahkan perjalanan. ada mahasiswa itu menolak diberikan beasiswa Bu Rati kemarin. Ada itu. yang menolak, Ada yang kasih ke menolak, saya ya. aja, kasih ke saya aja ya. Iya, menolak justru dia ingin berbiaya sendiri agar apa? Agar semangat katanya Oh, ya. agar ini ada yang semangat, luar seperti biasa sekali. Lebih-lebih di jurusan guru memang ada peluang ya. Jadi guru ini sebenarnya hanya profesi yang
memang selinier dengan PGSD ya. Sejalan tapi, gitu ya Pak sejalan, Dekan. tapi tidak menutup kemungkinan namanya kita berusaha tapi kita tidak tahu yang ada di depan kita ini apa ya. Yang penting keahlian kita persiapkan dulu. Keahlian kita apa? Semua dunia kerja ini membutuhkan keahlian IT. Semua dunia kerja ini membutuhkan bahasa Inggris seperti yang Bu Rati tadi programkan itu ya. Semua pekerjaan atau bidang pekerjaan ini membutuhkan akhlak. Akhlak betul. ya, seperti yang dilakukan oleh UNAS ini. Nah, maka dari itu persiapan 3 itu, maka lulusan apapun dari PGSD bisa menempati di ruang manapun. Ya, kalau kita mengantongi 3 keahlian ini, sekalipun tidak jurusan guru, kalau mau berwirausaha misalkan, silakan berwirausaha dengan berakhlak. Kalau mau menjadi guru, silakan berguru dengan memberikan teladan dengan akhlak kepada siswanya. Ya. Luar biasa. Kalau mereka ingin bekerja di tempat lain bukan keguruan, lakukanlah semuanya dengan penuh tanggung jawab, dengan niat, dengan akhlak. Yang penting, saya setuju. Yang perlu kita garis bawahi, mau jurusan apa kuliahnya, yang penting kita punya niat untuk bahwa hari ini itu adalah masa depan ya untuk kita. Jadi apapun yang kita lakukan, masa depan kita ini masih panjang dan kita tidak ada yang tahu mau jadi apa, sekalipun jadi guru ya, jurusannya guru, kita tidak tahu ya. Ya, jadi mungkin jalan Allah belum bisa jadi dosen nanti. Bisa saja jadi dosen. Jadi bahkan, tidak terbatas jadi guru ya. Betul sekali. Ada juga ya, mahasiswa kami yang sudah jadi dekan. Sudah jadi dekan. Saingan berarti ya. Sudah bersaing mahasiswanya sudah jadi dekan. Jadi kami tidak bisa membendung dengan keahlian mereka sendiri. Tugas kami di fakultas itu adalah membenahi SDM. Terus SDM di fakultas ini juga sudah bagus ya, sudah banyak yang S3, sudah ada beberapa dosen semuanya sudah S2, sudah berpangkat jabatan fungsional. Nah, berarti kinerja Universitas Abdurrahman Saleh diakui di instansi pusat gitu, diakui di Kemendikbud ya. Bahkan dosen-dosen juga mengikuti beberapa program Kemendikbud ya. Berarti kan ini sudah diakui ya. Kita pengalaman dosen maupun mahasiswanya juga sering ikut kegiatan ini, berarti sudah diakui lah oleh sudah sama seperti universitas lain yang di luar kota jauh-jauh sana ya Pak Dekan ya. Kenapa harus jauh-jauh? Ini loh dekat, hanya mungkin setengah jam dari rumah kalian atau bahkan di sebelah rumah kalian. Nah, bisa saja di depan mungkin. Saya sebetulnya tertarik sama statement tadi Pak Dekan, kualifikasi pengajar ini juga menjadi salah satu pertimbangan kan. Di luar sana juga banyak cerita-cerita, misalnya kalau dosen di UNAS itu latar belakang pendidikannya gimana, apakah begini, apakah begitu. Rumor atau informasi yang kurang jelas yang beredar di masyarakat ini kan perlu diluruskan. Sebetulnya kualifikasi dari pengajar, dari Bapak Ibu dosen yang ada di UNAS itu seperti apa? Ya, sejak adanya Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2004 ini, semua dosen itu harus linier ya. Linier, semua dosen harus linier. Kalau berada di lingkungan pendidikan atau pengajar sebagai pendidik ya, berarti S2-nya harus magister pendidikan ya. Sampai doktornya harus pendidikan ya, di keahliannya di bidang pendidikan. Sebentar Pak Dekan, saya potong. Jadi dosen-dosen di FKIP terutama ini S2 dong pendidikannya. Sudah S2 semua itu. Sudah S2 semua ya. Ada pendidikan teknologi pembelajaran, ada pendidikan bahasa Inggris. Bu Rati sendiri kan pendidikan bahasa Inggris ya. Teknologi pembelajaran, bahasa Indonesia, banyak sekali, matematika mungkin juga ada. Bahkan ada yang doktor, setelah ini ada doktor pendidikan dasar ya. Doktor S3 pendidikan dasar. Ada dokter juga pendidikan agama. Ini di FKIP ya Pak Dekan? Ada. Ya, ada 2 orang dan masih banyak lagi di kemudian hari yang akan lulus menunggu ini ya. Ada juga pendidikan agama juga ya. Pendidikan agama Islam. Ancang-ancangnya dalam tahun ini kita akan mencetak 3 doktor sekaligus. 3 doktor sekaligus. Ada 3 doktor ya yang akan lulus akan mengabdi di FKIP seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kualifikasi adik-adik mahasiswa atau mungkin calon maba yang akan bergabung di FKIP UNAS sudah tidak perlu dilakukan lagi, tidak usah dipertanyakan lagi soal kualifikasi. Jadi kualifikasi ini sudah ada undang-undangnya bahwa guru dan dosen ini harus minimal pendidikan S2, master S2 sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke Pak Dekan, tadi kan sekilas tentang fakultas kita. Nah sekarang saya ingin bertanya, saya sebetulnya ingin tahu tentang kalau secara general, secara umum mahasiswa ini
apa sih yang bisa didapatkan kalau misalnya dia kuliah. Jadi saya kenapa harus memutuskan untuk kuliah? Mungkin ada 1 atau 2 alasan Pak Dekan yang bisa diberikan kepada yang nonton hari ini. Kenapa aku harus kuliah? Nah, ini pertanyaan mendasar. Ya. Pertanyaan tadi sesuai dengan tema kita ya. Iya, betul. Bahwa kita untuk masa depan. Masa depan. Jika Anda ingin masa depan Anda cerah dan baik dan sejahtera, maka lakukanlah proses ya. Proses yang baik pula ya. Proses yang baik pula. Oke. Maka dengan proses itu tergantung mulai dari diri kita. Kita mau mengabdi di bidang apa ya. Sesuai dengan naluri dan kodrat kita apa seharusnya yang kita miliki ya. Tapi kadang-kadang mahasiswa itu hanya asal pilih, tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka sangat mencintai dan menyenangi profesi yang dia jalani. Nah, tapi ada juga yang memang berniat, saya ingin menjadi guru, sehingga dia masuk di jurusan pendidikan guru sekolah dasar dan ingin mengabdi di sekolah dasar. Ada juga yang seperti itu. Tapi pendidikan itu menjadi bekal kita bahkan seumur hidup ya. Ketika ada seseorang, pernah cerita ini cerita saya sendiri. Saya dulu pernah ditawari pengalaman sendiri ya, ini ya. Pengalaman ya. Ketika saya dulu diminta untuk memilih oleh orang tua saya, kamu mau jurusan apa? Kamu mau kuliah atau beli sepeda motor yang baru? Saya bilang gitu. Ditanyakan seperti itu. Karena waktu itu zaman anak muda kan senang-senang kelayapan gitu ya. Betul. Jadi senang sekali sebenarnya sepeda motor baru. Tapi dalam prinsip saya itu sepeda motor lambat laun akan habis dan akan rusak. Tapi nilainya berkurang. Iya, nilainya berkurang. Tapi kalau ilmu pengetahuan semakin lama semakin berkembang. Bahkan kita tidak hanya bisa beli sepeda motor, bisa beli mobil, bisa beli apa saja, tergantung kemauan kita. Jadi pendidikan itu bahkan sampai tembus di kebutuhan akhirat loh, karena amal ibadahnya sampai dicatat di akhirat. Nah, tembus di situ. Maka prinsip kami adalah betul kata tema ini. Kita untuk masa depan tidak hanya masa depan dalam dunia ini Bu Rati. Kalau menurut saya ya. Jadi betul. Masa depan yang lebih jauh lagi. Lebih dalam lagi. Lebih gitu. dalam lagi, lebih jauh lagi. Pilihan itu harus menjadi pertimbangan ya, adik-adik sekalian. Jadi kalau kita misalkan memilih barang, maka semakin lama semakin besar. Sekalipun orang tua kita mampu dan kaya raya, kalau kita diminta membeli mobil atau kuliah ya, kalau saya sih memilih dua-duanya kalau mampu ya. Kalau bisa kita memilih dua-duanya. Tapi kalau pun toh disuruh memilih oleh orang tua kita, maka pilihlah pendidikan, karena pendidikan yang membawa kita nanti ke kesejahteraan dunia dan akhirat itu kalau menurut kami itu ya. Sesuatu yang lebih besar daripada mobil dan sepeda motor. Manfaatnya lebih besar kepada masyarakat ya. Kepada masyarakat, iya. Itu waktu Pak Dekan disuruh memilih itu waktu mau masuk S1 pertama, kuliah pertama. Saya punya keinginan waktu itu punya keinginan kuliah. Kuliah setelah mendaftar beberapa kegagalan, jadi saya ingin kuliah. Tapi orang tua kami memberikan pilihan ya. Secara demokrasi kita diminta untuk memilih ya. Tapi saya secara langsung memang memutuskan saat itu ya. Saya ingin kuliah, ingin memberikan apa yang akan saya miliki esok ketika kita sudah menjadi lulusan atau alumni gitu ya. Iya, dan ternyata itu pilihan yang tepat ya. Iya, alhamdulillah itu pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Mungkin kalau saat itu kita milih sepeda motor tahun berapa itu ya? Itu tahun 2004. 2004 sekarang udah nggak zaman lagi sepeda motornya, udah nggak zaman. Dan harganya lebih berkurang gitu kan. Berkurang betul, nilainya berkurang. Tapi kalau pendidikan, ilmu itu sampai di akhirat, khususnya di pendidikan ya. Jadi kita mendidik, kita berikan ilmu yang kita miliki, baik akhlak ataupun secara umum, bidang keahlian umum, maka kapanpun itu akan mengalir terus ya. Amal-amal jariah kita akan mengalir terus di situ. Maka disitulah pentingnya kita memilih bahwa hidup kita hari ini menentukan masa depan kita kelak itu berarti. Jadi apa yang kita tentukan hari ini, yang kita ambil sebagai keputusan hari ini, itu akan menentukan di masa depan. Iya, akan menentukan di masa depan. Oke, satu lagi pertanyaan ini Pak Dekan, masih seputar tentang masa depan, memilih keputusan mau A atau B, mau kuliah atau bagaimana gitu ya. Saya ada pertanyaan ini, saya membaca, sebetulnya bukan pertanyaan asli dari saya pernah mendengar calon mahasiswa beberapa tahun yang lalu menanyakan ini ke saya. Jadi pertanyaannya, dia berniat, memiliki niat yang kuat tetapi tidak didukung oleh keluarga. Jadi keluarga ini
ya sudah kamu tidak usah kuliah saja, begini saja, memberikan Menikah, menikah mungkin ya. Ya betul, memberikan alternatif yang lain selain kuliah. Nah, tapi si anak ini dia sebetulnya sangat berniat. Nah, yang dia butuhkan adalah saat itu dari Fakultas FKIP diminta untuk meyakinkan orang tuanya. Kira-kira kalau misalnya ada yang menonton hari ini, yang mendengarkan hari ini punya permasalahan yang sama, kira-kira fakultas ini bisa membantu nggak? Kira-kira meyakinkan orang tuanya? Ya, Gitu. demi masyarakat Situbondo, kalau Iya. saya itu sangat ingin membantu. Bahkan 2 hari yang lalu berarti Oh, kejadian masih ini terjadi kejadian gitu ya. 2 hari yang lalu baru berarti ini ya? Calon mahasiswa yang masih akan lulus itu kasusnya sama ya. Jadi keinginan kuliahnya sangat tinggi, tapi karena kendala orang tua yang tidak mengizinkan ya, akhirnya kami meminta mahasiswa untuk datang ke kantor itu bersama orang tua. Oh, jadi diundang bersama orang tuanya. Jadi Wah, kami- ini solusi nih berarti. Ya, kami selalu memberikan solusi kepada masyarakat itu untuk mengenalkan. Memang banyak pandangan orang tua di sana, kuliah itu biayanya kok mahal. Manfaatnya belum tahu kita apa ya. Ya. Tapi bagi orang yang belum paham tentang dunia pendidikan ya. Ya. Tapi kalau orang yang mau paham dunia pendidikan, maka sudah dipersiapkan baik dana maupun mentalnya sejak Jadi mereka semacam sudah masuk investasi kuliah. begitu ya, Pak De? Investasi betul ya. Tapi karena kemarin itu kejadiannya mereka langsung telepon, akhirnya datang ke kantor kami bersama kedua orang tuanya, kami berikan pemahaman untuk apa sih kuliah, untuk apa sih Oke, bekal ilmu iya, pengetahuan iya, itu. iya. Bagaimana sih terkait biayanya? Bagaimana sih hikmah ketika kita membiayai anak itu ya? Itu kami jelaskan, kami beri pemahaman. Mungkin dengan adanya tidak diizinkan itu kan masih belum mengenal betul ya. Iya, betul. Tapi kalau di Situbondo, di UNAS ini adalah universitas satu-satunya yang mengedepankan akhlak katanya Pak Rektor. Akhlak. Maka itu juga saya sampaikan Iya, kepada betul. orang tua, karena banyak orang tua yang khawatir ketika anaknya kuliah itu tidak Pergaulan bebas mungkin ya pergaulan terjadi. bebasnya. Justru itu terjadi banyak di luar kota kalau menurut saya, karena Iya. tidak ada pengawasan ya dari orang tua mungkin ya. Tapi kalau di Situbondo ini kan ada pengawasan dari orang tua, terus bisa pulang ke rumah setiap hari. Mungkin dengan begitu itu solusi yang cerdas kalau menurut saya. Iya, ya. jadi pengawasan lebih mudah. Pengawasannya lebih mudah ya, seperti itu. Oh, oke, jadi ada solusi orang tuanya bisa diajak ya begitu ya Pak De kan diajak untuk berikan ke pemahaman fakultas kepada ya. beliau gitu. Jadi sebetulnya dari semua permasalahan untuk kita sampai pada titik aku mau kuliah ini ada. Kalau misalnya ada permasalahan A, B dan C, solusinya tuh ada ya Pak De kan Ya, tadi biaya. ada, ya. Biaya itu bukan suatu kendala, kemudian ada beasiswa. Kemudian kalau kurang dukungan dari orang tuanya bisa diajak ke fakultas, bisa ditelepon. Orang tuanya nggak mau Bu, Pak ke fakultas, kita yang telepon, kita yang mendatangi bisa ya Pak De kan ya? Bisa, insya Allah bisa. Tidak di luar kota berarti. Kalau di seperti kemarin di NTB itu Ada. kita susah mau mendatangi ke sana gitu. Mahasiswa Saya kita harus ada yang pulang. dari luar pulau, ada Pak De kan? Ada yang dari Ada, luar boleh pulau. dari seluruh Indonesia kita Iya, boleh mengatakan sudah ya. ada dari mana itu Oh, NTB. NTB ya, Banyak. dari NTB banyak ya. Mereka mengajak teman-temannya untuk kuliah di UNAS. Ya betul, karena sebetulnya hari ini nih yang kita perlukan kan IT ya Pak De kan. Jadi mungkin podcast kita ini hari ini nanti 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan bisa didengar oleh teman-teman yang ada di Bali, Betul. yang ada di Kupang, yang di mana-mana ya Pak De kan ya. Oke, jadi itu sekilas tentang tema kita hari ini tentang masa depan, mempersiapkan masa depan Anda untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi, yang lebih sejahtera lagi. Sekilas tadi juga kita sudah bahas tentang FKIP UNAS. Kalau pengen tahu lebih kurang itu tadi, Ya. kurang Bisa gimana datang ke gimana kantor nih? kami ini ya. Datang ke kantor ya. Ke kantor di kampusnya kampus 1 atau kampus 2? Sebenarnya pusatnya di kampus 2, tapi Kampus kan 2. ada mata kuliah yang harus dikerjakan atau dilaksanakan di kampus 1. Di kampus Seperti lab 1. mikronya, Oke. ada lab komputernya, Ada lab ya. Ada lab-labnya. Itu kita kuliahnya di kampus 1 begitu. Kuliahnya Tapi, di kampus 1 ya Pak De kan. Ada beberapa mata kuliah yang di iya, kampus betul, 1 ya. Di kampus 1 gitu. Oke, jadi teman-teman yang mungkin masih kurang jelas informasinya, masih ingin mungkin menanyakan hal yang tadi tidak sempat saya tanyakan, bisa langsung
cek website ya mungkin Pak Dekan ya. Websitenya atau channel ada. YouTube-nya di kami itu Kampus Inspiratif, itu channelnya KIP. Kampus Inspiratif bisa di search, nanti dicari di Google Kampus Inspiratif, atau mungkin bisa dicari FKIP PGSD Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, nanti muncul semua ya, Pak Dekan ya. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri, sebetulnya ini karena durasi aja ya Pak Dekan, saya sebetulnya ada daftar pertanyaan tapi karena keasikan ngobrol jadi tidak sempat semuanya, tapi insya Allah tadi sudah memberikan gambaran ya. Saya ingin menanyakan satu kesan terakhir, kesan dan pesan mungkin untuk khususnya nih calon maba. Gimana? Jadi silahkan. Untuk pesan saya, bukan kalau yang terakhir saya kok kayaknya rasa meninggalkan dunia ini. Bukan. Tapi yang terakhir di podcast ini, di podcast ini hari ini Pak Dekan. Besok masih ada lagi. Iya, besok masih ada lagi. Jadi gini, intinya hidup kita ditentukan oleh kita sendiri. Oke. Ya, mau kemana kita? Ya, intinya kita punya bekal untuk ilmu pengetahuan kita. Ya. Paling tidak kita harus sarjana. Kenapa? Karena saat ini adalah ditentukan saat ini hidup kita ke depan. Jadi kalau kita sudah terlanjur, sudah usia 40 tahun, kita mau kuliah bisa saja bisa, tapi terlambat saudara sekali. Tidak ada kata terlambat sebenarnya, tapi itu sudah kejauhan lah ya. Kenapa kalau bisa kita tentukan sekarang kok masih menunggu 40 tahun ya, usia 40 kan gitu kan. Ya. Jadi intinya pada hari ini pertemuan kita dalam podcast ini saya ingin mengajak adik-adik sekalian, maka tentukanlah hari ini Anda untuk mengabdi menempa ilmu di Universitas Abdurrahman Saleh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, atau di fakultas yang lain yang masih ada dalam daftar ya. Jadi silahkan bergabung bersama Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo untuk meraih masa depan. Seperti itu berarti. Oke, terima kasih, tadi statementnya bagus sekali ya. Hidup kita yang menentukan, titik. Ya, menentukan gimana? Mungkin dengan doa dan usaha pastinya ya Pak Dekan ya. Berkata bersayap. Ya. Menentukan kita usaha dan berdoa. Ya, kita yang menentukan, kita berdoa dan berusaha. Oke, terima kasih. Oh, tidak terasa ini sudah berapa menit ya? Kayaknya lewat durasinya nih, nggak apa-apa. Oke, nanti kita akan sambung lagi di podcast yang selanjutnya begitu ya Pak Dekan, Bapak Dodi Eko Yulianto MPD. Saya terima kasih atas kehadiran Bapak pada podcast di UNAS kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa untuk cek websitenya PGSD UNAS Situbondo dan mendapatkan informasi yang lebih lengkap kalau kalian ingin tahu lebih jauh lagi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UNAS kita.